Ya, Oh, nah, oh, alah, ada notif nih kalau. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari kelompok 4 Panas Bumi ingin menjelaskan hasil diskusi kami mengenai analisis manifestasi panas bumi melalui Fall Factor Density atau FFD. Di sini kami mengambil studi case-nya di wilayah Kamojang, Kecamatan Semarang, Kabupaten Garut. Kami pada kelompok 4 beranggotakan saya sendiri, Wanda Wanda Syam, Bintang Aulian, Rian Nuruda, dan Redo Adriansa. Baiklah, di sini kamu bisa kita lihat Kamojang merupakan pionir panas bumi Indonesia yang dimana sejarah dan lokasinya terletak di Kabupaten Garut dengan ketinggian 1.400 sampai 1.800 mdpl. Kamojang merupakan lapangan panas bumi pertama Indonesia dengan pengeboran sumber eksplorasi dimulai sejak tahun 1926 oleh Belanda. Pada kapasitas dan peran Kamojang ini sendiri dikelola oleh PT Pertamina Geothermal Energy atau PGI. Kamojang merupakan sistem vapor dominant atau didominasi uap yang langka, memiliki kapasitas terpasang signifikan untuk menyuplai energi bersih di wilayah Jawa sampai ke Bali. Selanjutnya, manifestasi permukaan, di mana indikator aktivitas sak bawah tanah ini merupakan tanda awal adanya aktivitas panas bumi, di mana fenomena ini muncul akibat fluida panas atau uap air yang bermigrasi atau bermigrasi dari reservoir melalui rekahan batuan hingga mencapai permukaan. Di sini bisa kita lihat contoh-contohnya fumarol atau hembusan uap panas, mata air panas atau fluida cair bersuhu tinggi, kolam lumpur atau interaksi uap dengan tanah permukaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Redo Adriansa. metodologi file factor density (FFD). Penelitian ini menggunakan teknik penginderaan jauh untuk mengukur tingkat kepadatan retakan geologi menggunakan data DEMNAS yang digunakan untuk memodelkan elevasi digital nasional digunakan untuk mengidentifikasi pola relief dan kelurusan. Kemudian ada global mapper yang digunakan sebagai perangkat lunak untuk menarik garis kelurusan struktur geologi secara manual. Kemudian ada grid analysis yang digunakan untuk memperhitungkan densitas yang dilakukan dalam grid 0,2 dikali 0,2 km kuadrat. Serta kontur survei yang digunakan untuk menghasilkan densitas disajikan dalam peta kontur untuk diidentifikasi di zona permeabel. Tatanan geologi regional, formasi Guntur Pangkalan, wilayah Kamojang berada dalam formasi batuan gunung api yang didominasi oleh batuan rempah lepas dan lava andesit. Batuan andesit memiliki sifat konduktivitas panas yang baik, menjadikannya komponen ideal dalam sistem reservoir panas bumi. Struktur utama dikontrol oleh sesar Citepus yang berarah NE sampai dengan SW dan NW sampai dengan SE yang menciptakan zona lemah bagi fluida. Kemudian akan dibacakan oleh Rian Nurhuda. Baiklah, di sini adalah hasil analisis kelurusannya. Nah, distribusi tektoniknya itu berdasarkan analisis Ross diagram, orientasi utama struktur geologi di Kamojang mengarah ke barat laut sampai ke tenggara. Pola ini menunjukkan pengaruh gaya kuat tektonik regional yang membentuk sistem retakan atau fracture aktif di kawasan tersebut. Retakan ini bertindak sebagai jalan tol bagi uap panas untuk naik ke dalam ribuan meter ke kawah-kawah permukaan. Next. Next, do. Baiklah, lanjut ke klasifikasi nilai FFD Kamojang. Data densitas patahan klasifikasi untuk menentukan zona prospek geotermal. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada perbedaan kategori nilai FFD serta warna representatif bagi tiap-tiap kategori. Dari rendah, sedang hingga tinggi itu memiliki nilai dan warna yang berbeda. Dari rendah itu di kisaran 0,5 sampai 2,5, hingga yang tinggi itu di 6,5 sampai 9,5. Dengan warna itu bervariasi dari warna yang rendah itu berwarna ungu sampai atau biru, sedang hijau atau kuning, dan yang paling tinggi jingga dan merah. Meskipun nilai FFD di beberapa area kawah tergolong rendah, eksistensi sesar aktif tetap menjamin jalur migrasi fluida. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Bintang.
Selanjutnya yaitu manifestasi yang ikonik, yaitu kawah kereta api. Kawah kereta api ini merupakan salah satu manifestasi yang paling terkenal di daerah Kamojang. Dinamakan demikian karena suara hembusan uapnya yang nyaring menyerupai mesin kereta api uap. Fenomena ini menjadi bukti adanya tekanan reservoir yang sangat tinggi di bawah permukaan, yang dilepaskan melalui struktur rekahan geologi yang teridentifikasi dalam studi FFD ini. Selanjutnya yaitu mekanisme sistem panas bumi. Terdapat 4. Yang pertama yaitu sumber panas, yaitu aktivitas magmatik bawah tanah dari kompleks Gunung Guntur yang memberikan suplai panas konstan ke batuan di atasnya. Selanjutnya itu jalur migrasi. Analisis FFD itu menggunakan sesar dan rekan sebagai jalur utama fluida menuju permukaan bumi. Selanjutnya itu reservoir batuan, yang dimana lava andesit yang memiliki porositas sekunder itu terjadi akibat rekahan menyimpan fluida panas dalam jumlah besar. Dan yang terakhir yaitu tudung batuan, yang dimana lapisan batuan ubahan atau clay cap yang impermeable menjaga panas agar tidak hilang seluruhnya ke permukaan. Selanjutnya, se- selanjutnya yaitu tren kapasitas panas bumi nasional. Pertumbuhan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di Indonesia dalam gigawatt. Nah, dari tahun 2021 itu penggunaannya di angka 2,1 gigawatt sampai di tahun 2025 yaitu di angka 2,8 gigawatt yang menjadikan Indonesia optimalisasi panas bumi yang mencapai targetnya zero emission. Baiklah, sekian dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan atau salah kata dari presentasi kami mohon maaf. Semua informasi yang kami dapatkan tadi merupakan bersumber dari jurnal. Baiklah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.